Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsia Junari, NIM 2022111014, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi dari buku Psikologis Pendidikan Sumadi Suyabrata tentang sifat-sifat umum aktivitas manusia. Sifat-sifat umum aktivitas manusia. A. Perhatian. Perhatian adalah pemusatan tangan naga psikis setuju kepada suatu objek. Perhatian juga merupakan banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Macam-macam perhatian. A. Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas atau pengalaman batin, maka dibedakan menjadi perhatian intensif dan perhatian tidak intensif. B. Atas dasar cara timbulnya perhatian, dibedakan menjadi perhatian spontan dan perhatian sekehendak. C. Atas dasar luasnya objek yang dikenai, perhatian-perhatian dibedakan menjadi perhatian terpencar dan perhatian terpusat. Hal-hal yang menarik perhatian. A. Dipandang dari segi objek hal yang menarik perhatian. Perhatian adalah hal yang keluar dari konteksnya, atau hal yang menarik perhatian adalah hal yang lain dari yang lain. B. Dipandang dari subjek yang memperhatikan hal yang menarik perhatian. Perhatian adalah yang sangat bersangkut paut dengan pribadi si subjek. B. Pengamatan. Manusia mengenal dunia, baik dirinya sendiri maupun dunia sekitar tempat yang berada dengan melihat, mendengar, membau, dan mencecah. Cara mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati, sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya disebut pengamatan. A. 1. Penglihatan. Menurut objeknya, penglihatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu melihat bentuk, melihat dalam, dan melihat warna. 2. Pendengaran. Pendengaran adalah menangkap bunyi atau suara dengan indera pendengaran. Oleh karena itu, bunyi dapat berfungsi sebagai tanda, sebagai lambang, dan sebagai pendukung arti. 3. Rabaan. Istilah raba mempunyai 2 arti, yaitu meraba sebagai sebuah perbuatan aktif yang meliputi juga indera keseimbangan atau kinestesi, dan pengalaman raba secara pasif yang meliputi pula beberapa indera. 4. Pembauan. Arti psikologis bau dan pembaruan masih sedikit sekali diteliti oleh para ahli. Semua bau berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh subjek yang membawa bau tersebut. 5. Pencecapan. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa cecapan itu dibedakan menjadi banyak sekali. Akan tetapi, indera pencecap utama hanya peka terhadap 4 rasa pokok, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. C. Tanggapan dan variasinya. Tanggapan biasanya didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Diskoten mengemukakan bahwa menanggap adalah melakukan kembali sesuatu perbuatan atau melakukan sebelumnya sesuatu perbuatan tanpa hadirnya objek fungsi primer yang merupakan dasar dari modalitas tanggapan itu. Variasi tanggapan yaitu bayangan pengiring dan bayangan eidetik. Bayangan pengiring adalah bayangan yang timbul setelah kita melihat sesuatu warna. Bayangan eidetik adalah bayangan yang sangat jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan. Tanggapan memainkan peranan penting dalam belajarnya atau berkembangnya anak didik. Karena itu, seyogialah tanggapan tersebut dikembangkan dan dikonter sebaik-baiknya. D. Fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan baru itu harus sesuai dengan bentuk-bentuk yang ada. Secara garis besar, fantasi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu fantasi tak disadari dan fantasi disadari.
Dalam kehidupan sehari-hari, fantasi ternyata sangat besar gunanya. Antara lain, fantasi memungkinkan orang menempatkan diri dalam kehidupan kepribadian orang lain. 2. Fantasi memungkinkan orang untuk menyelami kehidupan kemanusiaan pada umumnya. 3. Fantasi memungkinkan orang untuk melepaskan diri dari ruang dan waktu. 4. Fantasi memungkinkan orang untuk melepaskan diri dari kesukaran yang dihadapi. 5. Fantasi memungkinkan orang untuk menyelesaikan konflik real secara imajiner. 6. Fantasi memungkinkan manusia untuk menciptakan sesuatu yang dikejar. Dari beberapa hal yang dikemukakan itu, nyatalah bahwa merupakan keharusan bagi para pendidik untuk menaruh perhatian besar terhadap masalah fantasi. Ingatan. 3 aspek dalam fungsinya ingatan, yaitu mencamkan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan kesan-kesan, dan memproduksi kesan-kesan. Jadi, definisi ingatan adalah kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Mengingat dan lupa biasanya juga ditunjukkan dengan satu pengertian saja, yaitu reaksi, karena kedua hal tersebut hanyalah memandang hal yang satu dan yang sama dari segi yang berlainan. Hal yang diingat adalah hal yang tidak dilupakan, dan hal yang dilupakan adalah hal yang tidak pernah diingat. Reproduksi adalah pengaktifan kembali hal-hal yang telah dicamkan. Dalam reproduksi ada 2 bentuk, yaitu mengingat kembali dan mengenal kembali. Asosiasi adalah hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lainnya. Dalam jiwa, menurut ahli-ahli psikologis, asosiasi antara lain tanggapan-tanggapan itu adalah ada semacam kekuatan halus yang menyebabkan bahwa bila salah satu dari tanggapan-tanggapan itu masuk ke dalam kesadaran, maka tanggapan itu memanggil tanggapan yang lain dan membawanya ke dalam kesadaran. Penyelidikan psikologis tentang ingatan telah cukup banyak dilakukan oleh para ahli, dan hasilnya banyak yang langsung bersangkut paut dengan soal belajar. Berpikir. Berpikir adalah kelangsungan tanggapan-tanggapan di mana subjek yang berpikir pasif. Menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya. Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada 3 langkah, yaitu 1. Pembentukan pengertian, 2. Pembentukan pendapat, dan 3. Penarikan kesimpulan. Dan dalam hal berpikir, banyak psikologis pikir yang mencoba menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan berpikir. Jauh daripada sikap ingin mengagung-agungkan akal atau kiranya dapat diterima bahwa pikiran mempunyai kedudukan yang boleh dikata menentukan, karena itu kewajiban kita para pendidik, di samping mengembangkan aspek-aspek lain daripada anak-anak didik kita, untuk memberikan bimbingan sebagaimana dalam pengembangan pikiran itu. Penggunaan diagram peta bagan di intisari sering sangat membantu dalam berpikir, karena itu latihan untuk dapat mempergunakan dan membuat alat-alat bantu tersebut sehingga dikembangkan pada anak didik. Perasaan. Perasaan biasanya didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif, yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang. Dalam beberapa taraf, perasaan umumnya bersangkutan dengan fungsi. Mengenal artinya perasaan dapat timbul karena mengamati, menanggap, menghayal, mengingat-ingat, dan memikirkan sesuatu. Bigot dengan kawan-kawannya telah memberi ikhtisar mengenai arti perasaan. Arti perasaan dapat timbul karena mengamati, menganggap, menghayal, mengingat-ingat, dan memikirkan sesuatu. Bigot dengan kawan-kawannya telah memberikan ikhtisar mengenai macam-macam perasaan itu. Kiranya sangat berguna sebagai rangkaian pembicaraan. Adapun ikhtisar tersebut adalah sebagai berikut: perasaan terbagi atas 2, yaitu perasaan rendah atau jasmani dan perasaan luhur atau rohani. Perasaan rendah atau jasmani terbagi atas 2, yaitu perasaan indriya dan perasaan vital. Sedangkan perasaan luhur atau rohania
dibagi atas 6, yaitu perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan sosial, perasaan harga diri, dan perasaan keagamaan. Perasaan melatar belakangi dan mendasari aktivitas-aktivitas manusia. Karena itu, dalam memberi pendidikan seharusnya diusahakan adanya perasaan yang dapat membantu pelaksanaan upaya yang sedang dilakukan itu. H. Motif-motif. Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai sesuatu tujuan. Aktivitas yang didorong oleh motif intrinsik ternyata lebih sukses daripada yang didorong oleh motif ekstrinsik. Karena itu, alangkah baiknya kalau dapat ditimbulkan seluas mungkin motif intrinsik itu pada anak-anak didik kita. Sedapat mungkin harus kita hindarkan sugesti-sugesti negatif dan kita gunakan sugesti positif. Persaingan yang sehat, baik antar individu maupun antar kelompok, dapat meningkatkan motif untuk belajar. Diskusi yang terbimbing mengenai aspirasi yang dikehendaki juga sangat baik untuk memperkembangkan motif itu. Sekian dan terima kasih.